Kalau camat nanti memberikan tindakan 1 kali seperti lagu, 2 kali, 3 kali, aku bisa berhentikan engkau, aku bisa berhentikan engkau. Begitu nggak Pak Camat? Selain itu, sinergisitas juga diperlukan untuk menciptakan keadilan antara wilayah tingkat desa. Berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pembangunan tersebut, ada beberapa hal yang bisa ditekankan kepada kepala desa yang terhormat. Pertama, kepala desa dituntut untuk mampu menggali serta mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa Anda. Jadi desa harus bisa mengamankan desa, mengelola dan menginventarisasi barang milik desa atau aset dengan baik seperti Bundes dan Bundesma. Bila dikelola yang baik, bisa meningkatkan pendapatan asli desa, jadi tidak tergantung pada luncuran ADD maupun DD saja. Jadi Bundes ini bisa meningkatkan pendapatan desa kalau dikelola dengan baik, melihat potensi yang ada di desa Anda. Jangan latah. Di situ ada pariwisata, buat pariwisata juga. Kalau di situ ada pertanian, sawah, ya lakukan buat pertanian yang baik, yang bisa menghasilkan. Dikelola oleh Bundes. Ini hasilnya nanti masuk dalam APBDes. APBDes itu bisa digunakan Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, termasuk untuk masyarakat. Itu yang kita maksud. Kedua, dalam melaksanakan program pembangunan baik yang berasal dari pemerintah seperti PLT, ADD dan DD, bantuan keuangan harus dengan perencanaan yang matang, harus terencana. Dengan melibatkan semua unsur masyarakat seperti BPD, LPM, kepala dusun, RT dan komponen masyarakat lainnya. Jangan sendiri-sendiri parsial. Nanti ribut seperti di Sukadamai. Ya Pak Camat Lidu, karena tadi kita ada dilantik, maunya aku, nggak bisa kita. Dulu kau bukan tim suksesku, ini bukannya milih aku, nggak aku bangun, nggak aku beri BLT. Jangan, tidak boleh. Kita semua bersaudara, orang betul? Udah pemilu selesai, bangun desa Anda. Kenapa saya ngomong begini? Hampir 70% kejadiannya ada di desa-desa budaya. Saya mohon yang 36 kepala desa baru ini jangan Anda berbuat seperti itu. Siap? Siap. Jangan siap-siap ayam. Ya. Supaya memperoleh dukungan dan pelaksanaannya sehingga beban saudara sebagai penanggung jawab pembangunan di desa menjadi lebih ringan. Jadi kalau semua dilibatkan, itu kan ringan, banyak kepala yang mikirkannya. Kalau kita seorang nggak bisa. Dan tidak boleh Pak. Saya katakan tadi hati-hati. Semua harus terencana. Kami di kabupaten seperti itu juga sama. Pak Camat juga di kecamatan juga seperti itu. Yang ketiga, dalam setiap pelaksanaan tugas dan program pembangunan, saudara harus berorientasi pada hukum dan aturan yang telah ditentukan. Laksanakan semua program dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan. Setiap desa harus memiliki rencana kerja tindak lanjut atau yang kita kenal dengan RKTL sebagai pedoman yang memuat siklus desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, penatausahaan, dan evaluasi keuangan desa. Keempat, dalam pengelolaan pembangunan desa, saudara harus berorientasi pada hasil yang maksimal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan begitu, maka saudara tidak akan berpikir untuk mencari keuntungan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Kelima, sebagai pemimpin masyarakat dalam melaksanakan tugas dan program pembangunan, saudara harus berorientasi pada pengabdian sesuai sumpah janji saudara tadi, dan juga
Orientasi pengabdian perlu ditekankan karena selama ini masih ada kepala desa yang tidak mengerti bahwa dirinya dipilih oleh masyarakat. Jangan sampai ada tidak mengerti seperti itu. Yang saya sampaikan tadi, kan tidak 100% pilih Bapak di kampung. Pasti ada yang tidak pilih. Pasti ada yang pilih calon lain. Nah, itu harus dirangkul semua. Itulah masyarakat Anda semua. Sehingga kita masyarakat dapat terlayani. Ini kan banyak. Oh, bukan tim sesaku, tidak aku beri BLT, tidak aku beri sembako, tidak aku bangun jalan dusunnya. Nah, ini tidak boleh lah kayak gini. Aku aja kan ada pakai gitu. Tahu ke daerah ini tidak pilih aku bangun. Gitu Pak. Dan itu harus terencana dan juga melibatkan semua stakeholder yang ada di desa. Keenam, diminta kepada kepala desa yang baru untuk tidak mengganti perangkat desa. Hati-hati. Kalau camat nanti memberikan tindakan 1 kali seperti lagu, 2 kali, 3 kali, aku bisa berhentikan engkau. Begitu nggak Pak Camat? Nah, kalau tidak salah, bilang salah bupati jangan. Bupati kan tahunya kan bukan teknis. Betul Pak Rudi? Nah, ini Pak. Karena perangkat desa tadi bermain politik tak pilih kita. Lalu kita benci dendam. Kita ini orang agama jangan benci dendam. Dirangkul. Anda bisa memberhentikan kepala perangkat desa jika dia sudah mati atau umurnya di atas 60. Betul Pak Dedek? Kalau kepala desa yang sudah incumbent tahu Pak Dedek, Pak Sugianto. Jangan Pak lakukan itu. Walaupun Bapak dilantik, Bapak bisa saya pecat jadi kepala desa. Banyak yang kemarin saya lantik 2021 ya, kedua ya. Musik kepala saya dan Pak Rudi dan Pak Camat Pak Bebo. Ngurus Sukadamai, Petrus Tarek. Ganti, malah mau diganti anaknya. Anak mau kuliah, suruh dia kuliah, kan begitu. Jangan lakukan itu. Saya ingatkan ya, yang keenam tadi, diminta kepala desa yang baru untuk tidak mengganti perangkat desanya secara sembarangan dan tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme sebagaimana yang diatur oleh Perda, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perangkat desa, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang perangkat desa. Rata-rata si kepala desa terjebak kepada si perangkat desa. Kenapa? Emosional, dendam, karena tak pilih dia. Bagaimana Pak Kepala Desa Selangor? Anda akan lakukan itu? Hati-hati. 3 kali peringatan, aku bisa ganti Anda. Ketujuh, memasuki pesta demokrasi tahun 2024. Diminta kepada seluruh aparatur desa dan DPD untuk menjaga netralitas selama tahapan masa pemilu. Tetaplah menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah desa masing-masing. Hindari perkataan dan tindakan yang akan menimbulkan keresahan dan konflik sosial di masyarakat. Karena aparatur desa dan BPD merupakan unsur pemerintah desa yang menjadi pantauan di desa. Sehingga sudah seharusnya ketika bertindak hendaklah berpedoman pada hukum positif dan aturan-aturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa. Hadirin yang saya hormati, sebagai aparat pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, salah satu tugas pokok daripada kepala desa adalah pelayanan publik. Kepala desa dituntut untuk bersikap adil kepada setiap orang tanpa memandang siapa dan apa kedudukan orang tersebut, atau jangan memandang apakah dia pendukung saudara atau bukan. Terpilihnya saudara sebagai kepala desa memberikan harapan besar di masyarakat bahwa pelayanan yang mereka terima akan lebih baik daripada sebelumnya. Demi terciptanya pelayanan publik sesuai harapan tersebut di atas, maka harus dilandasi dengan sebuah dedikasi, loyalitas, dan disiplin yang tinggi. Aspek-aspek tersebut sangat penting untuk diterapkan, mengingat saat ini masyarakat sangat kritis terhadap kinerja lembaga pemerintah.
pada semua tingkatan, baik desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai ke pusat. Sebagai lembaga pemerintah yang berada di garis depan, maka penilaian terhadap aparat pemerintah desa dapat berpengaruh terhadap penilaian kepada pemerintah secara umum. Untuk itu saya ingin mengajak kepada seluruh jajaran pemerintahan desa, mari kita tunjukkan bahwa sebagai pelayan masyarakat, maka kepentingan masyarakat menjadi prioritas yang utama dalam kita bekerja.